Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan kajian hadis kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Di sebuah hari kini kita akan membahas bab yang ke-248, yaitu bab tentang az-zikru 'inda as-sabahi wal masa'. Zikir-zikir yang disunahkan membacanya di waktu pagi, di waktu sore. Di waktu pagi, di waktu sore. Nah, Imam An-Nawawi mendasarkan bab ko kepada beberapa ayat dan beberapa hadis. Ayat yang beliau nukilkan di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu pada dirimu dengan penuh ketundukan dan disertai dengan rasa takut kepadanya, dan dengan tidak mengeraskan suara, baik itu di waktu pagi maupun di waktu petang, dan janganlah kamu termasuk dari golongan orang-orang yang lalai. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan sucikanlah Tuhanmu dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu di waktu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu baik di waktu sore maupun di waktu pagi. Wa qala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah.
di rumah-rumah atau di masjid-masjid yang diizinkan Allah untuk diangkat suara di situ dan disebut namanya, maka hendaklah dia bertasbih di dalamnya, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan mereka oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung itu bersama dengan Daud, yang mana dia atau mereka bertasbih kepada Allah di waktu sore maupun di waktu pagi. Nah, itulah beberapa potongan ayat yang menunjukkan dianjurkan, disunnahkannya kita ibu-ibu membaca zikir-zikir di waktu pagi, ya, azkarus sabah di waktu subuh atau di waktu pagi, kemudian wa azkarul masa, zikir-zikir yang disunnahkan dibaca di waktu sore. Nah, bila waktunya, nah, pendapat yang paling kuat yang umum dipakai oleh para ulama, zikir yang dibaca di waktu pagi itu atau di waktu subuh itu adalah yaitu selepas melaksanakan salat subuh dan sampai datangnya waktu salat duha. Nah, jadi selesai awak melaksanakan salat subuh sampai datang waktu salat duha. Waktu salat duha itu awalnya 15 minit lebih kurang setelah matahari terbit. Nah, itu. Jadi dari rentang itulah dianjurkan kita membaca zikir-zikir subuh hari itu. Nah, kemudian zikir di sore hari dipahami oleh kebanyakan ulama yaitu zikir-zikir yang dibaca selepas asar sampai menjelang waktu isya. Nah, atau boleh setelah isya seketik boleh. Jadi itu. Jadi ada azkarus sabah, zikir-zikir yang disunnahkan dibaca di waktu subuh. Bila mulanya ibu? Dari ba'da salat subuh sampai datangnya waktu salat duha. 15 minit setelah matahari terbit lebih kurang. Itu rentang. Kemudian waktu zikir yang dibaca di waktu sore yaitu dari rentang ba'da salat asar sampai salat isya. Nah, apa bentuk zikirnya? Bentuk zikirnya banyak. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar beliau katakan bahwasanya zikir-zikir di waktu subuh dan sore itu sangat banyak. Banyak sekali. Nah, dan di antaranya beliau nukilkanlah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi zikir-zikir pagi dan petang itu tidak terbatas hanya dengan 7 hadis yang beliau nukilkan dalam Riyadhus Shalihin. Banyak apa itu. Ya. Lai ibu punya buku zikir doa di rumah. Lai. Nah, boleh dipastikan kalau buku zikir doanya itu lai berdasarkan hadis-hadis yang sahih, pasti ada di sini. Ada kitab namanya Hisnul Muslim, ya. Kalau ingin buku zikir yang praktis, ketik ukurannya Hisnul Muslim. Itu zikir dari awak jaga lalok sampai kalau lo lihat, pokoknya zikir sehari-hari ada di situ, termasuk zikir pagi petang.
Kemudian di tangan nombor aku Bapak Ibu ada zikir pagi dan petang. Aku diambil dari kitab Isnul Muslim tadi, khusus bahagian zikir-zikir yang disunnahkan dibaca di waktu subuh dan di waktu sore, di waktu pagi, waktu sore. Nah, nanti kalau selesai kajian awak tentang zikir pagi petang seperti rencana kita yang kita sampaikan pertemuan sebelumnya, insya-Allah sebelum mengaji awak zikir awak dulu agak senang. Walaupun tak sadonya kita baca ya. Walaupun tak sadonya kita baca. Nah, ada beberapa zikir yang dianjurkan, yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di sini. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Bismillahirrahmanirrahim, hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat Ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap dibaca nama Nabi di hadapan awak, baca salawat kepada beliau. Kalau tidak, Nabi katakan al-bakhil, orang pilih. Nah, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdali mimma jaa'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada. Ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ketika di waktu pagi dan di waktu petang, Subhanallah wa bihamdih, Maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali, maka tidak ada orang yang datang di hari kiamat yang lebih baik dari apa yang telah dia bawa itu, kecuali seseorang yang membaca sama dengan apa yang dia baca atau lebih daripada itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi zikirku luar biasa. Dibaca 100 pagi hari, 100 siang hari, 100 sore hari ba'da azan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nah, 100 kali. Apa fadilahnya? Yang pertama hadis kok. Hadis kok. Kata Nabi, tidak ada orang yang lebih baik dari dirinya di hari kiamat nanti kecuali orang yang membaca lebih dari itu. Artinya, boleh dibaca 100, boleh dibaca lebih dari 100. Lebih dari 100 itu lebih baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang kita kaji dulu, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sehari 100 kali, Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kemudian dalam hadis lain Nabi katakan, kalimatani thaqilatani fil lisan, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lidah, artinya mudah kau diucapkan bagi orang yang namuah. Thaqilatani fil mizan, tapi ketika ditimbang nanti dalam timbangan amal awak, kalimat yang nampak ringan kau baliknya. Artinya fadilahnya luar biasa. Itu yang dua kalimat tu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Jadi ada riwayat yang subhanallah wa bihamdih saja, ada riwayat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Boleh kedua-duanya. Ingin awak subhanallah wa bihamdih saja, lain hadisnya. Ingin dibaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, itu lebih lengkap, lebih baik. Nah, jadi diusahakan Bapak Ibu di setiap pagi, di setiap sore, jangan lupa membaca zikir kau. Lalu awak kalau di waktu-waktu nan kita pengajian, awak ingin mengistiqamahkan, kalau bisa jangan tinggal ya, istiqamahkan. Awak mengaji dari ba'da solat subuh sampai waktu solat duha. Secara normalnya kalah habis waktu itu. Nah, menurut ulama, orang-orang yang belum sempat membaca zikir itu di waktunya, bolehnya membaca di waktu setelahnya dengan syarat jaraknya tidak terlalu jauh mana. Toh, wak kaji kini jam dari ba'da subuh sampai jam 6:30 misalnya. Nah, kemudian solat sunat syuruk awak atau solat sunat duha kita, kalau tidak sempat tadi membaca tadi, boleh dibaca setelah itu. Nah, kira-kira mungkin sampai jam 8-an lah, masih boleh tu waktu. Begitu juga misalnya zikir sore. Zikir sore, karena kau dibaca kalau bisa 100 di pagi, 100 di sore, 100 pagi, 100 sore. Tak sempat awak pada asar, tak sempat pada maghrib, boleh setelah solat isya sebelum lalu bacalah zikir-zikir. Nah, jadi itu rahmat Allah kepada kita yang betul-betul tak sempat di waktunya membaca, boleh dibaca setelah waktu normalnya dengan syarat tidak terlalu jauh dari waktu yang telah ditetapkan. Nah, jadi lafaz zikirnya PBB mudah ya, subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Itu hanya jari awak. 100 itu gampang saja ibu-ibu je bapak kami ya. 3 kali ko. Seperti patanggolah kami tunjukan, bisa awak cik koko 33 zikir awak. Subhanallah 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 7 kali sampai 28, 29, 30, 31, 32, 33. Kalau 100 berarti 3 kali ko tambah cik. Kalau indah ada alat penghitung zikir dia awak, ada tasbih di rumah, manual atau yang elektronik, boleh pakai, boleh. Kalau ragu kita dengan jari saja boleh. Jadi intinya baca 100 di pagi hari, baca 100 di sore hari. Fadilahnya pertama tadi luar biasa di kiamat. Tak ada orang yang lebih afdal dibandingkan awak kecuali orang yang baca lebih dari itu. Yang kedua, kalimatnya ringan di lisan kita timbang di amalnya baik. Yang ketiga, dosa awak walaupun sebanyak buih di lautan, kalau kalimat ko dibaca dan diimani dengan sebaik-baiknya, Allah hapus dosa-dosa yang banyak itu. Baik, kemudian hadis yang kedua. Wa anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب لغدتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tadi bercerita,
wahai Rasulullah, sore kemarin aku digigit oleh aqrab. Aqrab ku artinya kala jengking. Kalau ku babiso na ibu. Babiso. Bahaya biso. Jadi digigitnya dek kalau. Sehingga membuat badannya sakit. Kemudian Nabi mengatakan, adapun kalau seandainya engkau membaca ketika engkau berada di sore hari, a'udzu, aku berlindung bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, dari keburukan makhluk yang telah Dia ciptakan, lam tadurrak, maka hal itu tidak akan membahayakan dirimu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi zikir ku luar biasa. Baca pagi, baca sore. Salah satu fadilahnya menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan. Kita baca ibu, a'udzu. Mana suaranya kok? A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku baca 3 kali. 3 kali dibaca ya. Riwayat lain katakan 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari keburukan, dari bahaya, dari kejahatan makhluk-makhluk yang kau ciptakan. Apa saja. Apakah makhluk itu berupa binatang, makhluk itu berupa manusia, makhluk itu berupa jin dan lain sebagainya. Dijaga kita oleh Allah. Nah, dalam konteks cerita orang laki-laki kau ibu-ibu, yang mengganggunya kalau kau kan contoh saja. Jadi kecek Nabi, kalau seandainya sore itu engkau membaca zikir kau, lam tadurrak, itu tidak akan bahayakan. Ada 2 maksud. Yang pertama, Allah akan jaganya sehingga nyo tak akan kanai gigitan dari kalau tadi. Yang kedua, kalaupun kena gigit juga, tidak akan membahayakan ke diri. Binatang ko babiso, ibu-ibu. Ula babiso, kalau babiso. Alai, ngabiso-biso buat. Sipasan babiso, yo. Normalnya kalau kena kawak bahaya tak? Tapi kalau Allah katakan dan Allah takdirkan kerana awak berlindung kepada Allah dan kalimatnya sempurna, bisa tak bisa tu tak upaya kau? Bisa. Tahu tak Bapak Ibu? Biso kalau itu dibisniskan orang tu apa? Untuk ubik. Jadi ada sengaja orang memelihara, menternakkan kalau-kalau. Jadi kemudian dalam waktu-waktu tertentu nyo keluarkanlah biso tu dari badannya, kemudian ditempua seketik-seketik. Ini seketik tu. Itu harganya bisa miliaran. Ternyata kalau diformulakan dengan tepat, pisau itu untuk penyakit tertentu bisa sangat menyembuhkan. Ada sebuah kisah. Kok kisahnya tu?
Ditulis kisah ko dalam kitab La Tahzan karangan Syekh Aid Al-Qarni, seorang ulama dari Arab Saudi. Jadi beliau cerita ada seseorang yang lama sakit stroke. Ya, tak bisa mengamanga, terlalok istapik lalok. Tahun-tahun. Kemudian suatu kali ketikanya sedang di tapak tidurannya, sedangkan anak di keluarga sedang di ruang keluarga, tiba-tiba ada kalo jala di rumah, di kamar. Kalau tadi jala menjala, yang cuma tu bisa lihat je mata saja. Suara tak bisa keluar, tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa lari. Orang stroke kemarin itu. Maka berjalan kalau jalan. Sehingga apa yang terjadi? Tiba di badan orang tadi disangik dek kalau tadi. Sangik. Dan kalau tadi baik. Yang terjadi begitu ajaib luar biasa kekuasaan Allah. Setelah disangik oleh kalau tadi bansuan-sua tangan tu bisa sedikit. Kaki itu bisa digerak. Kemudian penasaran mencuba duduk. Bisa duduk. Kemudian penasaran gerak-gerakan kakinya, bisa gerak kaki. Kemudian cuba tagak, bisa tagak. Cuba berjalan lambek-lambek, bisa berjalan. Berjalan keluar dari kamar. Kemudian tiba di ruang keluarga. Kemudian takajik gadanglah keluarga. Kok bisa nan ayah ko laba tahun-tahun diuji jo stroke berjalan. Ngecek lu lah. Mana kata takajik? Makanya ceritakanlah yang terjadi sebenarnya. Jadi sesuatu yang nampaknya buruk dengan izin Allah bisa jadi bermanfaat. Kemudian dibawalah ke rumah sakit. Dek keluarganya heran kok bisa kau terjadi? Kok ibaratnya karamah lagu kemuliaan dari Allah tu hamba-hambanya. Maka disitulah doktor mengatakan kau memang hal luar biasa dan memang ada penelitiannya ketika bisa kalau itu mengenai penyakit tertentu dengan dosis yang tepat di tempat yang pas, akan memberikan manfaat kepada orang. Tapi jangan sembarangan sencubo. Mentang-mentang ibu-ibu mendengar cerita kok, fai lo ka orang yang stroke bantah lo kalau gian. Bahaya kayaknya malah. Kalau kecek orang jual ubi sesuai dengan resep dokter. Kebetulan orang tadi dokternya langsung Allah langsung. Ada kutip ya. Allah utus kalau itu dengan dosisnya yang tepat, dengan posisinya yang tepat, sehat orang tu. Nah, yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, bahasanya kalau ada dua perlindungan yang Allah berikan kalau awak baca zikir. Yang pertama betul-betul dihindarkan oleh Allah dari bahaya tadi. Yang kedua, kalaupun kena jua awak, Allah lindungi dan itu tidak membahayakan diri kita. Jadi usahakan kalau bisa pagi hari, sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca ko 3 kali. 3 di pagi, 3 di sore hari. Lalu kenapa kok kalimat dalam hadis ko hina amsaita? Ketika sore, tak ada kalimat ketika pagi. Kecil sebagian ulama kerana bahaya-bahaya itu cenderung lebih banyaknya di malam hari. Di pagi hari siang ni lagi juga, tapi lebih banyak di malam hari. Makanya lebih ditekankan tak dibaca di sore hari, walaupun sunnahnya pagi pun tetap dianjurkan kita membaca. Hadis yang ketiga,
ko aco ambo baca ketika membuka kaji, mengaji di pagi, ngaji di maghrib. Wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membaca di pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Kau di pagi hari ada perbedaan sedikit kalimat dan adonan agak dibaliakkan kalimatnya. Kalau pagi baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kalau sore amsaynanya dulukan. Allahumma bika amsayna, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Ada tinggal sana sekarang. Di pagi hari dibaca wa ilaikan nusyur, di sore hari dibaca wa ilaikal masir. Artinya Allahumma bika asbahna, ya Allah denganmu kami di pagi hari, wa bika amsayna denganmu kami di sore hari, wa bika nahya denganmu kami hidup, wa bika namutu denganmu kami mati, wa ilaikan nusyur dan kepadamulah kami dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Apabila sore hari beliau membaca Allahumma ya Allah, Allahumma bika amsayna, ya Allah denganmu kami di sore hari, wa bika asbahna denganmu kami di pagi hari, wa bika nahya denganmu kami hidup, wa bika namutu denganmu kami mati, wa ilaikal masir dan kepadalah kami dikembalikan. Maksudnya denganmu ko Bapak Ibu, denganmu ko maksud dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah, dengan perlindungan Allah, dengan syariat Allah dan seterusnya. Kita kaitkan hidup awak, mati awak, waktu awak di pagi hari, waktu awak di sore hari, sadonyo diikut dengan Allah Subhanahu wa taala. Iko namanya sebuah pernyataan keimanan. Setiap pagi kita menyatakan dalam hati awak, kemudian dalam zikir yang kita baca, bahwasanya waktu kita hidup di pagi hari, waktu awak di sore hari, waktu kita hidup, bahkan ketika kita mati, sadonyo tidak terlepas dari Allah. Jadi kau pun disunnahkan kita membacanya. Apakah itu di pagi hari maupun di sore hari. Kita lanjut hadis yang keempat. Wa anhu anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah murni bi kalimatin أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
Dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, murni, perintahkanlah aku, ajarkanlah kepadaku, beritahulah diriku, bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, dengan zikir-zikir, yang aku akan baca kalimat-kalimat itu ketika aku berada di pagi hari dan ketika aku berada di sore hari." Jadi Bapak dan Ibu, kalimat Abu Bakar ko menunjukkan semangatnya beliau menuntut ilmu. Kalau istilah orang kini, nyo punya inisiatif untuk belajar. Awak le punya inisiatif belajar. Ustaz, ajarkanlah kami cara membaca Quran. Ada tak? Ustaz, ajarkanlah kami, tunjukkan kami caranya solat yang benar, wuduk yang benar. Jarang. Jadi kadang ustaz yang mengaji ko nyokaji sesuatu kalau nyo tak tahu kebutuhan yang pas untuk jemaah, tentu nantakan adinyo nyo sampaikan. Sehingga kurang mengenal jemaah, tapi itu salah jemaah juga. Badak disampaikan ke ustaznya. Nah, termasuk pengajian Ramadan ibu-ibu. Jawab Bapak Ibu kan. Ya Ramadan. Jarang pengurus yang menyampaikan ke ustaz yang nyo minta mengaji di surau nyo, Ustaz mengaji, tolong temanya tentang iko. Jadi disusun selama 1 bulan itu, dari malam pertama sampai malam terakhir pengajian, tema-tema, judul-judul yang setiap malamnya berbeda. Tapi tema-tema, judul-judul itu bukan disusun sembarangan. Tema-tema atau judul-judul yang penting, yang menurut pengurus yang menyusun tema itu dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sini. Karena kondisi awak masyarakatku bisa berbeda-beda. Bisa beda-beda. Ada masyarakatnya kurang ukhuwahnya, rasa berencana kurang. Berarti mengkaji tentang ukhuwah itu tepat di situ. Kalau dia itu terasa benar jemaah. Kenapa? Ibarat orang serang sakit, ubek yang dia gihnya pas. Ubeknya pas, dosisnya tapi disampaikan oleh dia dokter yang berilmu pula. Ada sebuah masyarakat, masyarakatnya kayu-kayu tapi berzakat kurang. Kemudian ustaz tadi menyampaikan bahawa wajibnya zakat, siapa saja yang menerima zakat. Pas tak di tempat itu disampaikan? Pas. Tapi kalau disampaikan zakat di tengah-tengah orang miskin, tepat apa? Gunanya. Mungkin yang tapeknya sia yang berhak menerima zakat. Nalapan tu. Kajilah oleh ustaz tadi. Yang fakir tu apa, yang miskin tu apa, yang amil tu apa, orang mu'alaf tu apa dan seterusnya. Nah, jadi Abu Bakar Bapak Ibu mengajarkan kepada awak, inisiatif untuk beraja itu penting. Karena ibarat galih kau. Ibarat galih. Kau galih. Kalau baik sia-sia je. Kalau galih kau kosong isinya. Diisi juga ya.
Makanya akan menampung air. Tapi kalau galih go tatungkuitnya ibu, ada tak guna disiramnya? Mubazir tak? Makanya kalau hati tak ada keinginan hadir di majlis taklim, lah dia undangan dari rumah ke rumah, laba soraan 10 kali. Dari maghrib patang soraan, subuh soraan sampai 10 kali guys soraan. Indak je datang. Kenapa? Kerana galihnya lah ditungkuian, hati itulah ditutui. Tak tu adil. Tapi kalau galih kalau ditelantangan dan dikosongkan, tak ada mana pengumumannya datang jo, kononyo tahu, ko adalah kajian rutin di surau kita, ustaznya kadatang nanti. Itu orang yang lah menelantangkan galihnya dan mengosongkan galihnya, siapnya menarik ilmu yang akan disampaikan oleh alim ulama yang akan mengaji di situ. Nah, jadi yang terbaik tu peraja ibu-ibu jawab kami memang dengan inisiatif awak surau. Kalaulah punya inisiatif, jauh bana sampai mengaji tak turik dah bu. Tak turik dah. Tak turik. Tapi kalau tak ada niat di dekat rumah mana pengajian lagi terdatangi. Tak. Tak ya. Dekat rumah mana tak ya tak. Kerana tak ada ni. Nah, Abu Bakar ko mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kalimat-kalimat, zikir-zikir yang bisa membaca di pagi hari, di sore hari. Nah, maka Nabi katakan, qul, bacalah di waktu pagi, di waktu petang. Allahumma, tu baca Bapak Ibu, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malikah, rabb kulli syai'in wa malikah, Rabb kulli syai'in wa malikah. Bapak nak dengar suaranya ibu? Rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Sebenarnya ada pelengkap riwayatnya dalam riwayat lain Bapak Ibu, bunyinya wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Kalau lain-lain ada penyempurnaannya. Allahumma ya Allah, fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara gaib dan yang tidak gaib. Ya, yang gaib. Rabb kulli syai'in wa malikah, pencipta segala sesuatu dan pengaturnya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, wa syarri syaitani wa syirki, dan keburukan setan beserta tentara-tentaranya, jebakan-jebakannya atau ajakan kepada kesyirikannya. Qala, Nabi mengatakan, qulha, bacalah kalimat tadi, idza asbahta, ketika engkau di pagi hari, wa idza amsaita, ketika berada di sore hari, wa idza akhadta madja'aka, ketika engkau ingin tidur. Jadi baca pagi, baca sore, baca kalalok. Jadi kojo termasuk bagian zikir akan lalok bapa dan ibu. Kita menyaksikan ya Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Kau keyakinan gitu, yang menciptakan seluruh alam semesta ku adalah Allah. Alimal ghaibi wasyahadah, yang gaibnya ketahui apa yang tak gaib.
Yang tersembunyi diketahui Allah, dan apabila yang tidak tersembunyi. Rabb kulli syai'in wa malikah. Rabb kulli syai'in wa malikah. Pencipta segala sesuatu dan pengaturnya. Allah menciptakan, Allah juga yang mengatur. Jadi Allah tidak hanya sekedar menciptakan, tapi Allah juga mengatur. Itu bedanya Rabb jo Malik di dalam hadis ko. Kemudian kita ungkapkanlah syahadat awak, asyhadu an la ilaha illa anta. Kemudian baru kita meminta ke Allah, a'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan diriku, keburukan jiwa awak. Jadi salah satu nafsu dalam diri kita tu ibu, ada namanya nafsu ammarah bisu. Nafsu yang mendorong kita berbuat buruk. Kata Allah dalam surah Asy-Syam, ko pernah kita kaji di kajian Selasa malam petang ko, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan, memberikan potensi kepada jiwa kita manusia itu, yaitu fujuraha, potensi fujur, keinginan berbuat fujur, keinginan berbuat buruk. Nah, itu dalam bahasa Quran yang lain, nafsu ammaratun bisu. Itu dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Keinginan dalam hati, dalam jiwa yang mendorong kita berbuat dan buruk-buruk. Ketika nafsu ko dominan dalam hati kita, di saat itulah banyak kecenderungan kita untuk berbuat maksiat. Dari itulah kita berlindung ke Allah. Nah, kemudian dari sia kita berlindung oleh wasyarris syaitani wasyirki, dari keburukan setan dan bala tentaranya. Dari keburukan setan dan jebakan-jebakannya. Dari keburukan setan yang mengajak kita untuk berbuat buruk. Jadi dalam diri kita ko Bapak Ibu ada dua hal setidak-tidaknya yang mengajak kita berbuat buruk. Pertama nafsu amarah bisu tadi, kemudian setan. Nah, disitulah terjawab pemahaman hadis yang mengatakan kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kan ada orang bertanya Bapak Ibu, Ustaz, kok memang setan-setan tu dibelenggu di bulan Ramadan, bah kok masih ada je orang berbuat buruk? Kerana setan yang dibelenggu, nafsu dalam hatinya masih ada. Nafsu tadilah yang mendorong. Nafsu tadilah. Jadi tak kerana setan saja. Dalam diri awak kau lah ada potensi berbuat buruk. Setan kau lah yang menguatkannya. Ya? Setan kau lah yang menguatkan. Jadi terjawablah itu. Bahawa bulan Ramadan setan dikunci, dibelenggu, ko ada je buat kejahatan, maksiat segala macam orang. Itu kerana ada cik lain yang mendorong buat buruk, iaitu jiwa dalam hati. Nah, dari situlah kita berlindung dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan yang memang asalnya dalam diri kita, kemudian berlindung dari faktor luar, dari setan tadi yang memperkuat ajakan itu. Kemudian penyempurnanya, kau tak ada dalam Riyadhus Shalihin kau, tapi ada dalam riwayat lain Bapak Ibu.
wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Artinya awak berlindung ke Allah, jangan sampai perbuat nan buruk, nan manu buruk itu bisa jadi efeknya ke awak seorang atau efeknya ke orang lain. Ada babak buruk kau ibu, efek buruknya kayaknya sen ke orang tidak. Ada babak buruk, efeknya kayaknya dan ke orang. Nah, dari dua hal kolak berlindung. Jangan sampai awak babak buruk yang membahayakan diri kita, atau jangan sampai kita babak buruk yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Nah, dari situlah kita minta perlindungan kepada Allah di setiap pagi dan di setiap petang. Nah, kita bahas cik lain. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala ar-rawi arahu qala fihinna lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibr wa a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Wa idza asbaha qala dhalika aidan asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Jadi ada zikir yang lain, kau cukup panjang ke ibu-ibu ya, cukup panjang kalimat zikirnya. Bunyinya kalau kau di pagi hari ya, jadi kalau pagi bacanya asbahna, kalau sore bacanya amsayna. Jadi asbahna artinya kami berada di waktu pagi, amsayna kami berada di waktu sore. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Amsayna, kami telah memasuki waktu sore. Wa amsal mulku lillah, dan kerajaan hanyalah milik Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, dialah satu-satu Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya lah kekuasaan. Walahul hamdu, baginya lah puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu melakukan apapun. Jadi awak puji Allah dulu Bapak Ibu, baru awak berdoa. Rabbi, ya Allah, as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah, aku meminta pertolongan kepadamu dari kebaikan yang ada di malam ini. Wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan yang ada setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang ada di malam ini dan keburukan apa yang ada setelahnya. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, minal kasali, dari rasa malas, wasu'il kibri, dan buruknya hari tua,
Dalam riwayat lain wasu'il kibari, artinya buruknya sifat sombong. A'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabri. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Wa idza asbaha qala dzalika aidan. Apabila di pagi hari, maka hendaklah dia membaca asbahna wa asbahal mulku lillah. Kata amsayna itu diganti dengan asbahna. Jadi setelah kita memuji Allah, kita berlindung kepada Allah dari beberapa hal. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari nan buruk-buruk yang bisa saja terjadi di malam itu. Nan buruk-buruk, misalnya ada orang berencana memaliang rumah kita. Mudah-mudahan dengan zikirku Allah lindungi dari hal seperti itu. Atau ada orang yang meniat menyihir awak, menyantet kita, mengirimkan sihir. Berlindung kita kepada Allah dari keburukan itu. Kemudian berlindung kepada Allah, a'udzubika minal kasali, dari sifat malas. Malih di siang hari, malih di malam hari. Kalau malih di siang hari, ya malih beraktivitas, malih kerja segala macam. Malih di malam hari, malih beribadah di malam hari. Lalu sen. Berlindung kita dari itu. Wasu'il kibr. Berlindung kepada Allah dari buruknya hidup di waktu tua. Artinya berlindung ke Allah, kalaupun Allah panjangkan umur kita, dilindungi dari keadaan yang kurang baik di hari tua. Contohnya kepikunan. Pelindung kita kepada Allah dari hal itu. Wa a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jadi tiap sore, tiap pagi minta lindung kita kepada Allah dari hal yang buruk-buruk dan bakal terjadi di pagi atau di sore atau malam hari itu. Berlindung kepada Allah dari rasa malas, berlindung kepada Allah dari sifat takabur ataupun buruknya hidup di masa tua, berlindung kepada Allah dari azab kubur, berlindung kepada Allah dari azab neraka. Bapak dan ibu-ibu, itulah mungkin yang bisa kita kaji dulu, walaupun tinggal 2 hadis lain, tak masalah, kita lanjut insya-Allah di pertemuan kita selanjutnya di hari Sabtu yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian dari Bapa dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.